Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hello everyone, welcome. I'm Tazkia. In this video, I'm joined by Nurse Jamila, a nurse with 23 years of experience in the healthcare field. Today kita akan bahas satu topik yang jarang banget dibicarakan, but actually very important. The clash between culture and healthcare practice, konflik antara budaya dan praktik medis. Why is this important? Karena kasus nyata terjadi setiap hari. For example, ada pasien stroke yang refuse to go to the hospital, instead dia memilih pergi ke seseorang yang menusukkan lebih dari 100 jarum ke tubuhnya, believing it would heal him. This is not fiction, ini realita yang sering dihadapi tenaga kesehatan kita. So, today kita bakal dengar langsung from a nurse point of view. Let's dive into real stories when culture and healthcare collide. Hal tidak terduga yang pernah saya alami selama saya menjadi seorang perawat adalah ketika saya berdinas di IGD, kemudian datang seorang pasien perempuan dengan gejala stroke, yaitu adanya kelemahan anggota badan sebelah kanan, dan pasien itu meyakini bahwa pengobatan awal stroke adalah dengan cara menusukkan jarum di seluruh tubuhnya. Jadi pasien itu sudah melakukan penusukan jarum di area wajah, badan sampai dengan kaki sebanyak 120 tusukan dengan menggunakan jarum pentul. Tentu saja hal ini bertentangan dengan medis karena jarum pentul itu sendiri tidak steril sehingga beresiko menimbulkan terjadinya infeksi, dan tentu saja tusukan tersebut tidak mengobati gejala stroke. Karena pasien pada saat datang pun dalam kondisi yang memang tidak berubah, yaitu kelemahan sebelah kanan. Saya pernah mendapatkan tekanan dari keluarga pasien untuk tidak memberitahu diagnosa atau penyakit pasien kepada pasien. Pada saat itu pasien didiagnosa tumor otak dan seharusnya mendapatkan perawatan dan dirawat di rumah sakit. Tapi karena keluarga pasien meminta kami tim medis untuk tidak memberitahu kepada pasien tentang penyakitnya, akhirnya pasien diputuskan oleh keluarga untuk dibawa pulang. Keluarga merasa tidak nyaman untuk memberitahu penyakit atau diagnosa kepada pasien, sehingga pasien tidak diberitahu. Padahal pasien berhak mendapatkan informasi tentang kondisi penyakitnya. Menurut saya, budaya sungkan atau tidak enakan itu sangat berbahaya terhadap keselamatan pasien. Karena pasien jadi tidak mengetahui kondisinya dan juga tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan terhadap penyakitnya. Karena keluarga merasa sungkan atau tidak enakan untuk memberitahu pasien tentang penyakitnya, akhirnya pasien tidak mendapatkan pengobatan dan juga perawatan yang seharusnya didapatkan oleh pasien. Tentu saja hal ini sangat membahayakan keselamatan pasien. Penyakit pasien atau kondisi pasien bisa makin buruk karena tidak melakukan pengobatan atau perawatan yang memang seharusnya dilakukan. Pesan saya kepada seluruh masyarakat, mari kita terbuka terhadap perkembangan ilmu kesehatan. Budaya dan ilmu kesehatan adalah dua hal yang berbeda, di mana seharusnya tidak saling menghalangi. Budaya tidak bisa kita lawan, tetapi kita bisa mencari jalan tengah. So, dari obrolan tadi, we can identify at least three major conflicts. First, kepercayaan tradisional versus evidence-based medical practice. And then second, family decision-making versus hak individu pasien sendiri. And then third, indirect communication, komunikasi yang muter-muter yang kadang malah membahayakan keselamatan pasien itu sendiri. So, the issue here bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, but how our healthcare system can be more flexible, lebih peka, dan lebih memahami akar budaya pasien. Like what Nurse Jamila said earlier, kita tidak bisa melawan budaya, tapi kita bisa mencari jalan tengah. So, health is not only about medical treatment, kesehatan juga tentang culture, beliefs, and empathy. So, thank you so much for watching. Semoga cerita ini bisa membuka perspektif baru tentang bagaimana sih budaya dan dunia medis bisa saling bertemu dan terkadang bertabrakan. So, kalau kalian punya pengalaman atau pandangan lain, feel free to share. I'm always open to learn from different stories. Terima kasih and see you in the next project.